Hai, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Ada 3 aspek yang akan dinilai pada koneksi antar materi ini. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Tujuan pembelajaran pada modul ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Aspek yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Materi yang saya peroleh pada modul ini adalah saya mempelajari prinsip coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Ada 3 prinsip coaching yang digunakan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan coaching juga menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan percakapan coaching, yaitu yang pertama praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Apa perasaan saya selama mempelajari materi ini? Perasaan saya adalah khawatir. Sebelum mempelajari materi ini, saya khawatir tidak bisa mempraktekkan teknik coaching di tempat kerja saya bersama rekan pendidik. Yang kedua adalah tertarik. Setelah mempelajari materi ini, saya mulai tertarik melakukan coaching. Yang ketiga adalah optimis. Saya semakin optimis melakukan coaching di tempat kerja saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan-rekan CGP saya dalam melakukan coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching di ruang kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar saya? Saya perlu perbanyak pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee saya sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Yang berikut adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya. Setelah mempelajari modul coaching ini, kompetensi saya semakin berkembang ditandai dengan praktik percakapan coaching dengan rekan CGP dan rekan pendidik di sekolah saya. Saat melakukan percakapan coaching, saya mampu mengendalikan diri saya dari emosi dan asumsi pribadi sehingga saya tetap berada pada prinsip coaching. Aspek yang kedua adalah analisis untuk mengimplementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Nah, pertanyaan pertama adalah apa keterkaitan coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi? Jawabannya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasikan kepada kebutuhan murid. Sesuai dengan definisi pembelajaran berdiferensiasi, dapat diasumsikan bahwa paradigma coaching dan prinsip coaching dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Selain itu, dengan menerapkan coaching sebagai sebuah pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid adalah suatu hal yang dapat dilakukan dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah apa keterkaitan coaching dengan pembelajaran sosial emosional? Ada 5 kompetensi sosial emosional yang dipelajari pada modul sebelumnya, yang menjadi sebuah dasar seorang guru agar dapat menguasai 3 kompetensi coaching yang ada, sehingga pembelajaran sosial emosional yang sangat penting dan perlu ditempuh seorang guru untuk meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya sebelum belajar mengenai coaching. Selain itu, dalam pembelajaran sosial emosional, seorang guru akan memperoleh pengalaman mengenai mengelola diri dengan baik sehingga mampu mengambil keputusan. Salah satu teknik yang untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness dapat dilakukan dengan teknik stop yang dapat diterapkan kepada coachee sebelum melakukan kegiatan coaching. Dengan demikian, coaching akan menjadi baik dan memampukan coachee dalam menemukan solusi masalah yang sedang dialami.
mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Pemimpin pembelajaran yang baik menurut saya adalah seorang yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depannya. Selain itu, kemampuan coaching seorang pemimpin pembelajaran harus selalu ditingkatkan dan diasah guna supervisi akademik yang dilakukan. Melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching akan lebih efektif dibandingkan dengan teknik lain. Karena dalam coaching, seorang coachee mampu menemukan potensi diri maupun potensi lain di sekelilingnya sebagai solusi atas masalah yang dihadapi. Suatu hal yang muncul atas inisiatif atau hasil pemikiran reflektif seorang biasanya lebih bertahan lama atau berjangka panjang dan memberikan kesan makna yang mendalam ketika berhasil diterapkan. Menganalisis yang sesuai dengan konteks asal CGP di tingkat sekolah maupun di daerah. Menurut saya, tantangannya adalah menyamakan konsep supervisi akademik menggunakan paradigma dan prinsip coaching kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik dilakukan sebagai penilaian tiap semester saja, seharusnya dijadikan sebagai pedoman untuk mengembangkan kompetensi dari setiap pendidik. Nah, alternatif solusi dari tantangan tersebut adalah berkolaborasi dengan komunitas sekolah untuk melakukan sosialisasi dalam menyamakan persepsi supervisi akademik. Solusi yang lain adalah menjadi contoh praktik coaching dalam supervisi akademik di sekolah atau melalui media informasi seperti aksi nyata, PMM, ataupun YouTube yang dapat diakses oleh komunitas sekolah. Nah, aspek yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Nah, penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi harus dijadikan salah satu bagian dari pengembangan kompetensi pendidik menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi pendidik. Informasi yang didapat dari orang lain atau sumber lain di luar bahan ajar PGP adalah video coaching dari YouTube juga cukup membantu saya untuk dapat terus berusaha dan berlatih melakukan coaching menjadi lebih bermakna. Yang terakhir adalah keterkaitan modul 1.1, 2.2, dan 2.3 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar untuk memaksimalkan potensinya. Begitu juga dengan coaching, harus memaksimalkan potensi coachee agar menemukan solusi dari permasalahannya. Sedangkan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana lebih rileks. Dalam teknik coaching juga perlu dilakukan teknik tersebut agar dapat fokus dan menghadirkan diri secara penuh untuk melakukan coaching. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itu dia koneksi antara materi modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan dan terima kasih.